apa Pak Kecil? Apa God? Sehat lah. Alhamdulillah. Ini punya siapa lahan ini? Punya sendiri. Nah, Pernah punya orang. luasnya? Luasnya lebih kurang 200. Waranti kurang ya? Tapi subur ya? Inilah karena hujannya kurang. Berapa bulan lagi panennya Pak Kecil? Ini hampir 15 hari lagi. Oh ya Pak Kecil, begini Pak Kecil, saya kan pernah dengar latar belakang Pak Kecil hingga terjun ke nanam cabai seperti ini, timun dulu, semangka ya. Apa dasar pertanian atau apa? Ya tidak, namun kita hobi. Pertanian bukan? Hobi di bidang pertanian. Oh hobi. Karena yang pertama di samping hasil, bila kita kerja hasilnya tidak ada efek ini itu, jadi namun ini semua setelah damai lah baru saya terjun ke dunia pertanian. Bercerita damai, ada terlibat konflik dalam konflik, Mungkin terlibat ke apa namanya pemberontakan atau GAM misalnya. mungkin Ada? kalau konflik Aceh dulu mungkin hampir semua orang Aceh terlibat. Oh ada yang antar nasi saja, ada yang dan sembunyiin macam- orang, nah. macam tipe Enggak, terlibatnya Pak Kecil sendiri bagaimana? ya, Sempat angkat senjata atau bagaimana? sempat juga dulu. Nah, Namun itu kan masa lalu. ya daerah mana? Ada di BKU kan daerah lain nggak? Ada di Medan. Oh beda. Kemudian jelang damai kan? Saya informasi maaf Pak Kecil ya. Iya, iya. Saya informasinya begini, Pak Kecil pernah ditangkap dan alasan apa saya tidak mengkoreksi memang. Tapi setelah damai malah ada jadi perampokan atau penjudikan lagi yang terjadi Pak Kecil. Mungkin setelah damai begitulah kira-kira, karena Apa begitu kira-kira apa? Yang jelas begitu kira-kira itu apa? maksudnya gini, karena waktu habis damai dulu pekerjaan yang masih norak-narit, Nah, ya, mungkin yang kawan ada sana sini kan, mungkin yang bisa terpengaruh itu mungkin cepat. oh, Mungkin kalau ditanya tentang latar belakang agak seram sedikit, jadi mungkin nggak perlu diceritain. ya. Susah lah artinya. Kalau susah semua orang susah. Cuma potensi susahnya kan beda-beda. Ini super susah. Oh, saya kirain super batang cabai ini super. Bukan super susah, yang nggak pernah dialami orang, saya sudah mengalaminya. Itu belum jelas Pak Kecil. Bagaimana proses perampokan atau penculikan siapa waktu itu? Ya. Itu pasca damai. Malah saya informasi mendengar harus diambil dulu Abu Sanusi waktu itu. Ya, mungkin itu, tentang itu nggak perlu saya ceritain, mungkin dicoba dicek kembali, mungkin pasti semua orang tahu itu semua. Oh enggak, ini bisa semua orang tahu. Ada saya akan tanya malah. Ini saya ingin mendapatkan sumber dari yang bersangkutan langsung. Ini maaf biar Pak Kecil sampaikan. Saya mendengar dia orang entah benar atau tidak, jika salah Bapak bantah tentang penculikan tentara. Tentara yang Bapak culik akhirnya pihak tentara mengambil Abu Sanusi untuk di barter dengan tahanan Bapak waktu itu kayaknya. Saya informasi dia orang, benar atau salah saya kurang tahu Pak. Itu dulu, Hah? Ada? ya dulu, ya cuma salah paham aja, karena kebetulan anggota TNI, Salah culik atau apa? bukan salah tulis, kebetulan pengakuan salah seorang anggota TNI itu dia Bolak-balik. di pedalaman hutan Aceh. Namun kita tanya, Oknum lah ya. lah. Oknum TNI ya. Namun ketika kita tanya tempat siapa nggak tahu, rumah siapa dia tinggal nggak tahu, jadi kan mencurigakan. Nah, jadi kan mencurigakan ketika ditanya ke tempatnya, tempat siapa nggak tahu. Jadi siapa yang nampung nggak tahu, kan Oh, gitu. mustahil. Dia- Orang mana dia? Orang mana oknum itu? Kabarnya dulu anggota TNI Labu. Oh, Pantalabu. Di anggota Koramil di situ lah. Iya, Bukan. kabarnya. Tapi nggak lama Pak Kecil kan?
begitu ini barter terus sama ini ya. Enggak, kebetulan kita enggak terlibat langsung gitu. Oh itu. Pasca itulah bapak kecil ditangkap kan? Ya. Setelah ditangkap baru selesai atau apa? Akhirnya kenapa sampai sekarang udah jadi gesi? Bagaimana prosesnya? Apa masyarakat di sini tidak tahu latar belakang Pak Gesi yang begitu suram, menakutkan misalnya? Ya mungkin itu pribadi saya. Hmm. Kalau ketika suram itu kita nggak menampakkan suramnya. Hmm. Dan ketika kejelekan kita nggak nampakkan di tempat tinggalnya. Hmm. Namun kejelekan itu nggak pernah kita ngajak orang lain. Hmm. Nah, yang penting kita sering mengajak orang lain itu ke tempat yang Ibadah gitu. ibadah. Nah, namun ketika ke tempat yang agak berimbas dosa itu kita nggak mengajak kawan yang lain. Bahkan ketika ada kawan yang terperosok, kita malah menyuruhnya untuk sadar, walaupun kita sendiri nggak sadar. Banyak seperti itu. Namun ketika semua yang kuasa yang tahu. Baik, berarti selama ini Pak Gesi jadi Gesi tidak ada kendala apa-apa ya? Insya Allah belum ada. Akur lah masyarakatnya. Insya Allah Sehingga belum ada. sempat bertani seperti ini di saat-saat selang waktu. Dulu pernah ada semangka lagi, bawang pernah Bapak Pak Gesi nanam kan? Saya pernah juga dulu ke Jakarta dengan hasil tani. Oh ya, Seluruh Aceh dulu 5 orang kena. promosi sampai sana lagi ya. Promosi oleh PT Panah Merah. PT Panah Merah. Ya. Oh yang beli bibit tuh, Ya. Panah Merah ya ya. Pada Aceh ada di Lembaru Hmm. yang tokohnya warna merah semua. Ibu-ibunya. Panah Merah. Termasuk orang yang berangkat ke Jakarta juga. Hmm. Bahkan kita memang hobi tersendiri ketika bertani, walaupun kata orang modus. Nah, tapi memang Oh ada orang yang bilang modus di Pak Gesi ya. ada juga, Hmm. namun kita memang hobi, masalah kata orang itu terserah. Desa apa ini? Desa Payagaja, Desa Payagaja. kebun Desa Payagaja atau kebun Ele, Kecamatan Perla Barat ya, Kabupaten Aceh Timur ya. Bahkan Seorang kita Pak Gesi. sering menanam cabai ini bergiliran, maksudnya ketika ini tanam ini hampir panen, yang satu lagi tahap yang kedua baru persemaian. Jadi bergiliran cabai ya, bergiliran, ya. terus nggak putus dia. Baik Pak Gesi, hanya ini diskusi singkat kita sambil menunggu duhur, apalagi bulan puasa, bulan Ramadan. Nanti ada buka puasa bersama di masjid ya, Nah, kemarin sore tidak sempat Pak Gesi, saya buka puasa keluarga. Hari pertama juga semua dengan keluarga kan. Iya. Karena di masjid itu udah 3 hari. Dari pengunjung yang datang mungkin pas maghrib istirahat itu bisa buka puasa. Baik Pak Gesi, makasih banyak. Oke, terima kasih. Baik, Madonna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang duhur. Saya ceritakan sedikit tentang Bapak Gesi. Desa ini Desa Payagajah, Kecamatan Perla Barat, Kabupaten Aceh Timur. Baru-baru ini terpilih sebagai Gesi sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu. Beliau terpilih jadi Gesi. Jadi latar belakangnya sudah saya ceritakan tadi bersama beliau malah di ladangnya, ladang cabenya. Jadi ini saya tegaskan sedikit, beliau adalah latar belakangnya agak sedikit miring atau sedikit keras istilahnya kan. Nah, sampai di sini dipanggilnya Liong. Liong itu nama sandi beliau, yaitu Liong itu Liong Cina karena hitam ya, Liong Cina hitam kalau nggak salah. Jadi Cina hitam. Jadi latar belakangnya sempat saya mendengar tadi juga ada langsung saya tanyakan kepada dia, terlibat masa konflik dulu, angkat senjata dan pernah dibikakan ke Medan. Latar belakang sekolahnya pertanian terakhirnya di Takingon di tingkat SMA, apa namanya sekolah saya kurang tahu, LPMP, SMP, apa namanya SNMTP kalau tidak salah saya. Jadi
dia hobi bayan menanam cabai, nanam bawang, tanam semangka, bawang kadang itu, sampai dia terpilih sebagai salah satu owner nanam sawang, tanam bawang waktu itu ke Jakarta terpilihnya, sampai dipilih oleh yang namanya bibit sekarang kalau tidak salah saya benar bibit merah apa namanya itu saya kurang tahu. Panah merah, oh ya panah merah. Dia terpilih dari panah merah yang undang panah merah, dia terpilih salah satunya. Kemudian terlibat konflik. Begitu terlibat konflik memang sangat riskan sekali. Pasca damai, setelah damai beliau salah satu orang yang mantan kombatan yang menculik tentara, oknum tentara waktu itu, sampai harus barter dengan panglima wilayah yaitu Abu Sanusi waktu itu. Sampai satu hari sih transaksinya, begitu oknum tentara itu dilepas, ya Abu Sanusi juga dibebaskan untuk kembali ke rumah. Itu latar belakangnya. Kemudian dia ada terlibat lagi di tempat ditahan lagi. Setelah itu dia ditangkap. Selepas pada itu juga biasa juga kembali sebagai pekerja masyarakat biasa di desa. Juga masih terlibat juga hal seperti itu. Sampai terlibat lagi direncanakan untuk melepaskan salah satu bandar narkotika waktu itu di Banda Aceh. Ya, terlibat itu ingin dia serang sebuah LP bersama teman-temannya sekitar 5 orang, namun 5 orang sudah ditahan semua. Sekarang sudah lepas semua. Tinggal oknum bandar sabu saja itu yang belum lepas. Itu begitu lepas daripada itu cuma berapa tahun, begitu selesai pada masa tahanannya dia kembali ke desanya. Namun selang 4-6 bulan kemudian ada pemilihan kepala desa. Beliau ikut berani mencalonkan diri, mencalonkan kepala desa hingga akhirnya beliau terpilih. Kenapa terpilih? Bisa saja kita katakan karena tidak orang lain. Ada sih kandidat yang lain mungkin tidak setingkat kemampuannya berbeda. Kalau istilah masa buruk dia boleh kita katakan, saya menganggap tidak melibatkan orang lain, yang melibatkan masyarakat, malah dia sendiri, resiko juga dia tanggung sendiri. Malah banyak warga-warga yang dia bantu, baik akses bantuan kepada pemerintah. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf dan selamat menunaikan ibadah duhur.